Saya akan menyampaikan tentang pengimbasan. Benarnya ini karena kemarin sekolah kami juga mendapatkan bos kinerja, jadi mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam khususnya untuk kepala sekolah. Nah, di sini kewajiban kita adalah mengimbaskan. Nah, karena kesempatan ini adalah kita kumpul dalam kegiatan KKG, jadi sekalian saya mengimbaskan. Jadi pengimbasan pembelajaran mendalam di sini hubungannya kalau kepala sekolah itu mengenai program sekolah. Jadi memang program sekolah itu kan berbeda-beda. Nah, sekolah kami di sini saya mengambil programnya tentang pembelajaran mendalam, yaitu pengelolaan pembelajaran mendalam menggunakan asesmen digital. Nah, ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi yang muda-muda, ini sudah di luar kepala ya. Mungkin untuk yang mudah-mudahan ini ada cepat menangkapnya. Tapi untuk yang mungkin yang belum, yang mungkin usianya sudah lanjut ya, ini kita maklumi. Tapi kan kita sebagai pendidik itu memang harus berkembang, ya, tidak berhenti di sini. Jangan mengeluh. Ketika kita sudah usianya sudah lanjut, kadang malas belajar ya, karena di situ ada kan semboyan ya, kita itu belajar itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Itulah peribahasa itu selalu kita terapkan pada diri kita. Karena kita itu adalah seorang pendidik. Pendidik itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tertinggal. Ya, tidak akan maju. Makanya pemerintah selalu memberikan perubahan-perubahan kepada kita supaya itu supaya negeri kita itu berkembang lebih baik lagi. Mungkin di negara kita masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain, tapi kita harus optimis harus bisa. Terutama yang harus dibangun memang di sektor pendidikan, khususnya memang guru. Nah, maka dari itu saya sebagai kepala sekolah memberikan motivasi semangat kepada guru-guru itu jangan menyerah, ya. Ketika tidak mampu jangan menyerah. Ada kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi, seperti kegiatan kombel ya, kelompok belajar. Walaupun tidak mampu kita belajar dengan teman, kita akan menghargai usaha dari Bapak Ibu, ya. Jadi tidak marah ataupun tidak kita tetap menghargai usaha dari Bapak Ibu guru, tapi jangan menyerah. Harus terapkan motivasi itu tersebut. Kenapa saya mengambil pengelolaan pembelajaran mendalam menggunakan asesmen digital? Karena di sini sesuai dengan yang kita ketahui dalam pembelajaran mendalam ini adalah proses belajar yang membuat peserta didik benar-benar memahami makna, konsep dan hubungan antara pengetahuan, bukan sekedar menghafal atau meniru. Dengan pembelajaran mendalam, siswa berpikir kritis, kreatif, dan reflektif sehingga mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Nah, salah satunya kita ketahui pemanfaatan digital, karena kita semakin hari itu semakin cepat berkembang. Nah, di dalam pembelajaran mendalam itu ada peta pikirannya, seperti tadi sudah dijelaskan. Ada dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Rumusnya tadi berapa? 8, 3, 3, 4. 8. Dimensi profil lulusan apa saja? 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, penalaran kritis. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. 7, kesehatan. Dan ke-8, komunikasi. Nah, dalam pembelajaran mendalam itu harus memuat dimensi profil lulusan, walaupun tidak seluruhnya bisa langsung mungkin di semester 1 ya, tapi kita secara bertahap paling tidak ada dimensi profil lulusannya, ada penilaiannya di situ. Kita buat
rubrik penilaiannya, dimensi profil lulusannya mau yang diambil yang mana. Ya tidak harus semua, kalau semua mungkin terlalu banyak ya. Yang mana yang mau diambil sesuai dengan program sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran apa saja? Apa saja tadi prinsipnya? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. 3 hal itu yang harus Bapak Ibu terapkan di kelas. Ya, ingat, ketika Bapak Ibu mengajar, ingat prinsip pembelajarannya apa saja tadi? Ada apa saja? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. 3 hal itu yang Bapak Ibu olah, yang dibuat dalam rencana pembelajaran mendalamnya, itu harus menerapkan 3 hal itu ya. Dalam kegiatan pembelajaran pun harus menerapkan 3 hal itu ya. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar. Nah ini yang harus diterima oleh peserta didik. Ya, pengalaman yang harus diterima oleh peserta didik itu apa saja? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah itu yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Bagaimana agar anak itu bisa memahami ketika Bapak Ibu mengajar. Nah bagaimana peserta didik itu bisa mengaplikasikan yang ilmu yang Bapak Ibu berikan tadi. Kemudian juga merefleksi. Setelah pembelajaran itu direfleksi. Apa hasilnya nak? Setelah kalian belajar apa yang didapat? Nah itu di akhir pembelajaran Bapak Ibu seharusnya itu merefleksi. Ya, setiap selesai pembelajaran itu direfleksi. Peserta didik kita dibiasakan untuk merefleksikan diri. Apa yang didapat, pengalaman apa yang didapat setelah pembelajaran. Nah itu direfleksikan bersama dengan peserta didik. Tidak hanya peserta didik, kita pun seharusnya merefleksi diri. Apakah saya sudah menerapkan pembelajaran mendalam seutuhnya, seluruhnya? Kepala sekolah juga iya. Saya juga seharusnya kepemimpinan saya bagaimana gitu. Semuanya dalam lingkup satuan pendidikan itu merefleksikan diri, baik itu peserta didik, guru maupun kepala sekolah, itu semuanya merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Nah, di sini ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, ini memang pemanfaatan digital sangat penting dalam dunia pendidikan. Mengapa saya mengambil program tadi? Ya, karena dari disinilah, dari kerangka pembelajarannya. Nah, di sini latar belakangnya, latar belakang masalah yang saya ambil, kenapa saya mengambil program tersebut. Dikarenakan ya memang kalau di sekolah kami itu sekitar 50% lah ya, 50% pendidik yang mampu menggunakan teknologi. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi dari Bapak Ibu gurunya, nah itulah saya mengambil program tersebut untuk meningkatkan kompetensi dengan penerapan digital. Nah, di sini yang selanjutnya latar belakang tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman konseptual dan praktis kepala sekolah saya sendiri, kemudian juga meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru, kemudian juga mampu menerapkan pembelajaran mendalam menggunakan asesmen digital, kemudian mengidentifikasi praktek baik yang dapat diimplementasikan. Nah, hasil yang diharapkan, jadi hasil yang diharapkan di sini pembelajaran mendalam itu terlaksana di sekolah-sekolah, terlaksana, kemudian juga asesmen digital juga terlaksana ya. Kemudian guru sudah menggunakan asesmen digital seluruhnya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain sudah ya. Di SD 6 itu udah mesti ya. Kalau di formatif ataupun sumatif itu mesti menggunakan asesmen digital. Baik itu menggunakan Google Form ataupun quizzes ya. Nah ini yang ingin saya terapkan di program ini, yaitu menggunakan Canva AI. Nah tahapan dan inquiry kolaboratif itu sudah dijelaskan tadi
oleh Bu Ria ya. Ada langkah-langkahnya, ada 4. Yang pertama yaitu assess atau mengidentifikasi, decide atau design, implement, implementasi, measure, reflect, and change. Mengukur, merefleksikan, dan mengubah. Inilah tahapan-tahapan inquiry kolaboratif. Nah, kemudian yang tahap assess atau mengidentifikasi, ini pertama, sekolah itu mengidentifikasi kebutuhan, baik itu guru maupun peserta didik. Apa yang dibutuhkan guru? Ya, kalau untuk mengikuti perkembangan zaman yang dibutuhkan guru yaitu apa? Ya kompetensi tadi, meningkatnya kompetensi. Jadi bagaimana caranya? Ya kita melakukan berbagai pelatihan, itu baik itu melalui kombel ya, kelompok belajar untuk meningkatkan kompetensi gurunya. Jadi gurunya dulu harus mampu dulu. Nah baru nanti guru kalau sudah mampu nanti akan menerapkan di sekolah dan kemudian menerapkan kepada peserta didik. Jadi gurunya dulu. Nah itu dilihat dari mana? Bisa dilihat dari rapor mutu. Rapor mutu kita itu sekarang udah apa yang meningkat, apa yang menurun. Itu juga kita lakukan identifikasi di situ. Selain itu juga bisa kita melakukan dengan wawancara dengan guru tersebut, wawancara dengan peserta didik. Itu juga kita melakukan wawancara maupun observasi. Observasi ketika Bapak Ibu guru mengajar, apa kelebihan dan kekurangannya, itu juga bisa dilihat dari situ. Itu tahap identifikasi. Kemudian desain, apa yang kita lakukan yaitu pembentukan komunitas. Setiap sekolah itu sudah membentuk komunitas masing-masing. Ya, di sekolah sudah ada kombel masing-masing untuk belajar kombel di sekolah masing-masing. Kemudian kolaborasi, yaitu merancang bersama antar guru dan kepala sekolah. Kemudian penyebaran praktik baik. Penyebaran praktik baik bisa dilakukan oleh sesama rekan guru yang sudah mengikuti pelatihan kemarin. Itu kan kemarin ada perwakilan dari kelas rendah dan kelas tinggi. Nah itu dia bisa melakukan praktik baik kepada temannya atau rekan-rekan guru. Kemudian juga pengimbasan kepada guru, kemudian juga kolaborasi antar sekolah dan dokumentasi dan publikasi. Kolaborasi antar sekolah seperti ini, ya. Ini kolaborasi antar sekolah. Jadi melalui kegiatan KKG, MKKS itu kepala sekolah, kemudian juga kalau yang kolaborasi di sekolah yaitu antar sekolah di sekolah masing-masing. Tapi kalau yang antar sekolah bisa melalui kegiatan KKG. Kemudian selanjutnya implementasi. Jadi implementasi di sini yang kita lakukan yaitu melalui komunitas menjadi guru model. Tadi kita menggunakan guru model, yaitu yang sudah mengikuti pelatihan kemarin. Itu kita jadikan guru model untuk mengimbaskan ya, untuk berbagi praktik dengan guru-guru yang sebelum mengikuti pelatihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu measure, reflect, and change, yaitu mengukur, merefleksikan, dan mengubah. Nah itu melalui apa saja? Yang pertama yaitu melalui evaluasi efektivitas program. Nah bagaimana ini tingkat partisipasi dan keterlibatan guru, kemudian peningkatan kompetensi guru, perubahan praktek mengajarnya bagaimana. Jadi bisa kita lihat melalui evaluasi di sini bagaimana di sini guru perubahannya selanjutnya ya. Apakah pembelajaran mendalam sudah diterapkan di kelas masing-masing ataukah belum? Itu bisa kita evaluasi, itu di tahap terakhir. Kemudian setelah kita evaluasi, kemudian direfleksi, merefleksikan pelaksanaan program. Nah ini refleksikan bisa melalui metode 4P seperti peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah ini peristiwa apa yang telah terjadi, kemudian juga perasaannya bagaimana, bisa juga pembelajaran apa yang didapat dari kegiatan tersebut ya. Kemudian bagaimana penerapannya di kelas. Itu seperti itu ketika Bapak Ibu guru merefleksi. Kemudian upaya berkelanjutan untuk perbaikan.
Nah, ketika program ini, program setelah melakukan kombel, program itu mungkin ada yang berhasil ataupun tidak. Ini program berkelanjutannya apa? Perbaikannya apa yang kita lakukan? Nah, di sini adalah tahap-tahap yang kita lakukan. Nah, sesuai dengan program yang saya lakukan, yaitu tadi judulnya adalah tentang pengelolaan pembelajaran mendalam menggunakan asesmen digital. Nah, ini yang saya gunakan adalah Canva AI. Canva AI mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya mengenai Canva AI ya. Sudah? Belum? Nah, di sini asesmen digital menggunakan Canva AI. Biasanya kan ada yang menggunakan Quizzes ataupun Google Form. Nah, ini yang kami ambil adalah menggunakan Canva AI. Jadi ini akan saya coba praktekkan. Nah, ini kita masuk ke dalam Canva. Nah, ini ya Canva, kita ambil yang AI Canva yang ini ya. Nah, ini kita klik yang ini. Nah, di sini kita klik yang kode. Apa yang akan kita buat? Misalkan kita akan membuat presentasi ataupun tadi kan asesmen digital ya, berupa pembelajaran ataupun soal kuis untuk anak-anak. Kalau ini coba kita buat presentasi, kita tidak usah mengetik lagi. Mungkin ada yang udah bisa semua ya ini ya. Udah bisa ya? Kalau SD6 sudah bisa ini pasti. Nah, ini kita ambil yang sudah kita ketik di sini, kita copy. Nah, ini ya, ini kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke dalam. Nah, Canva AI di sini, kita Ctrl P di sini. Terus buat perintahnya, misalkan buat presentasi yang menarik misalkan. Nah, buatkan presentasi yang menarik. Kita buatkan presentasi. Nah, terus kita klik. Nah, kita tunggu. Ini paling berapa menit nanti sudah jadi. Ini di Canva tidak usah mengetik lagi kita ya. Ini Canva ini belum lama ya, belum lama ini hadirnya. Saya juga baru tahu dari kemarin ini pas pelatihan saya dapatnya dari teman. Kalau dulu malah saya tidak tahu ya, saya biasa di Canva yang ngetik. Tapi ini ternyata ada kecanggihan lagi, yaitu Canva ini kita tidak usah mengetik lagi, langsung dari itu langsung di copy. RPP juga bisa ya Bapak Ibu ya, buat di situ langsung ya. Kemudian juga untuk kuis, nanti soal-soal kuis juga bisa kita langsung di situ. Nah, nanti kalau setelah kuis anak-anak mungkin memang di sini kendalanya apa? Kendalanya yaitu sinyal WiFi harus kuat kalau menggunakan Canva. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, paling tidak ada 5 menit ya. Nah, ini langsung kita gunakan dalam desain. Kita presentasi di sini. Nah, ini kalau sudah presentasi bisa kita buka langsung di sini ya. Tinggal kita langsung presentasi langsung. Nah, ini ya. Nah, di sini tinggal langsung. Nah, ini kita selanjutnya. Nah, ini sudah seperti ini Bu. Dari ringkasan langsung ini kita langsung presentasikan. Nah, ini contoh dari Canva AI ya. Kalau kita coba yang asesmen digital tadi. Nah, misalkan kita mau buat soal kelas berapa ya? Soal kelas 1 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 20 berupa kuis ya Bu ya, kuis misalkan. Ini langsung kita klik. Jadi di situ keterangannya Bapak Ibu lengkapi. Misalkan mau buat soal untuk anak-anak ya, di sini kuis, anak langsung di situ ngerjakan
memang ya ini Bu, apa sinyalnya harus kuat. Kalau di sini yaitu kendalanya memang sinyal. Nah, ketika kendala sinyal itu ada kendala sinyal, mungkin bisa kita manfaatkan data. Ya, salah satu solusinya itu ya, kita memanfaatkan pulsa data. Nah, untuk kegiatan misalkan asesmen sumatif mungkin bisa menggunakan Google Form ya, Google Form ataupun Quizzes ya, Quizzes. Jadi yang baru-baru ini yang sudah sangat paham. Kalau di sini yang saya terapkan itu tadi adalah salah satunya yaitu Canva AI. Ini mungkin bisa untuk ulangan formatif ya, formatif di sini. Nah, di sini kita masuk gunakan dalam desain, kemudian presentasikan. Bikin soal aplikasi baru. Nah, ini memang menggunakan jaringan internet bisanya ya Bapak Ibu ya. Nah ini tinggal anak-anak suruh jawab di sini. Langsung kerjakan 5 tambah 3 berapa? Pelatihan kemarin. Nah 12 kurangi 9 berapa Pak? Berapa di sini? 12 dikurangi 9. Nah di sini nanti langsung misalkan berapa? 4. 4. Misalnya. Nah ini kita jawab. Salah. Terjadi kesalahan menyimpan. Kesalahan saat menyimpan jawaban. Mungkin ini sinyal ya. Nah ini Bapak Ibu saya rasa paham ya mengenai Canva AI. Nanti yang mungkin yang belum paham bisa kita berbagi praktik baik di sekolah masing-masing. Jadi mengenai apa asesmen digital, mengenai teknologi tolong ditingkatkan lagi. Kita belajar bersama-sama ya. Jadi yang muda-muda jangan segan-segan membantu yang lebih tua. Yang tua juga jangan segan-segan meminta bantuan yang lebih muda. Jadi saling bantu-membantu. Nah, kalau sudah terjadi saling bantu-bantu atau kolaborasi, maka pendidikan kita akan semakin maju, meningkat, dan program-program sekolah mungkin akan berhasil ya. Jadi semua itu karena dukungan dari Bapak Ibu semua. Sekolah itu akan berhasil, akan maju kalau kita saling mendukung ya, saling mendukung baik itu dari Bapak Ibu guru maupun sekolah, kepala sekolah ya, peserta didik saling mendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kekurangannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.